Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala diceritakan terkait dengan bagaimana Imam Bukhari wafat. Imam Bukhari mendapatkan tekanan keras di akhir hayatnya dari penguasa di kota-kota muslim, lebih tepatnya kota Naisabur, Bukhara, dan Samarkand. Di antara sebabnya, yang pertama, Imam Bukhari menolak mengajarkan anak-anak mereka di istana. Beliau selalu berkata, ilmu itu datangi, bukan dibawakan ke pintu-pintu. Yang kedua, ada rasa iri sebagian orang terhadap Imam Bukhari karena ketenaran dan sejarah yang ditorehkannya, dan banyak faktor lainnya yang menyebabkan beliau mendapatkan tekanan dari para penguasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Bukhari berusia 62 tahun, penguasa Naisabur memerintahkannya untuk keluar dari kota dan berkata bahwa keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Beliau pun meninggalkan kota Naisabur hingga sampai ke tempat kelahirannya di Bukhara. Orang berbondong-bondong menyambutnya di gerbang kota dengan harta dan gula. Masyarakat biasa, penuntut ilmu, dan sebagian ahli hadis berkumpul di sana meninggalkan majelis hadis lain, hingga itu membuat orang-orang yang lainnya merasa hatinya panas, yang mereka tidak suka dengan keberadaan Imam Bukhari. Tapi tidak berselang lama, ketenaran itu membuat murka penguasa Bukhara. Di samping datangnya surat dari penguasa Naisabur bahwa Imam Bukhari harus segera diusir dari Bukhara sebagaimana beliau diusir sebelumnya dari Naisabur. Utusan penguasa Bukhara sampai di depan rumah dan meminta Imam Bukhari segera meninggalkan kota. Perintahnya berbunyi, sekarang juga, maka beliau harus keluar. Imam Bukhari bahkan tidak diberikan waktu sekedar untuk mengumpulkan dan merapikan buku-bukunya. Beliau terpaksa keluar, kemudian berkemah di perbatasan kota selama 3 hari untuk merapikan buku-bukunya, sedangkan beliau tidak tahu setelah itu mau pergi kemana. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari akhirnya memutuskan berangkat ke arah kota Samarkand. Tidak sampai masuk ke kota, beliau berbelok ke arah salah satu desa di sekitarnya, yaitu desa Kartang. Bertemu dengan sebagian kerabatnya di sana. Kali ini beliau ditemani oleh Ibrahim bin Ma'qil. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Pegawai penguasa Samarkand pun sampai di depan pintu rumahnya tempat Imam Bukhari bertamu. Kali ini perintah dari penguasa adalah Imam Bukhari harus keluar dari Samarkand dan desa-desa sekitarnya. Padahal pada saat itu adalah malam Idul Fitri. Sayangnya beliau disuruh keluar malam itu juga, bukan setelah Idul Fitri. Imam Bukhari takut membuat masalah untuk kerabatnya yang sudah memuliakannya, yaitu Ibrahim bin Ma'qil. Ibrahim bin Ma'qil merapikan buku beliau di salah satu tunggangan beliau dan menyiapkan tunggangan lainnya untuk Imam Bukhari. Ibrahim bin Ma'qil kembali ke rumahnya. Barulah Imam Bukhari keluar dalam keadaan terpaksa. Keduanya berjalan menuju tunggangan. Setelah 20 langkah, Imam Bukhari merasakan begitu sangat letih yang amat sangat. Beliau meminta Ibrahim ibnu Ma'qil menunggunya sebentar untuk beristirahat.
Imam Bukhari duduk di tepi jalan, kemudian beliau tertidur. Beberapa menit setelahnya, ketika Ibnu Ma'qil ingin membangunkan beliau, ternyata ruh beliau sudah diangkat ke sisi Allah rahimahullah. Imam Bukhari wafat di tepi jalan pada malam Idul Fitri 1 Syawal 256 Hijriah, dalam keadaan terusir dari satu kota ke kota yang lainnya, yang pada waktu itu usianya adalah 62 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak ada yang mengenal nama penguasa Naisabur, nama penguasa Bukhara, dan nama penguasa Samarkand ketika itu. Tapi hari ini kita semua mengenal nama Imam Bukhari. Semoga Allah merahmati Imam Bukhari dan mengangkat derajatnya di surga yang tinggi bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Pelajaran ini mengingatkan kita, kadang dunia memperlakukan tidak adil kepada mereka yang punya banyak sekali jasa dalam kehidupan. Namun bukan berarti kemudian dengan apa yang terjadi atau yang dialami itu menyebabkan kita mundur ke belakang, tidak menjadi atau tidak maju untuk melangkah, untuk berbuat kebaikan. Urusan kebaikan yang kita kerjakan sesungguhnya itu sudah diperhitungkan di hadapan Allah. Manusia bukan menjadi ukuran kemuliaan seseorang, bukan menjadi ukuran untuk berbuat kebaikan atau tidaknya. Urusan kita adalah bagaimana menciptakan banyak sekali kebaikan dan kemaslahatan, maka sejarah akan mencatat itu dan sejarah akan mengukir indah bahwa kita adalah orang yang punya manfaat besar dalam kehidupan. Inilah yang dialami Imam Al-Bukhari. Meskipun beliau di akhir hayatnya diusir oleh para penguasa, tapi hari ini dengan ilmu yang beliau miliki, kita semua bisa memahami hadis dengan baik, di mana kita bisa memperoleh hadis-hadis yang sahih, yang kemudian itu memperkaya khazanah keilmuan Islam, yang berkontribusi sangat penting dalam dunia keislaman, khususnya bagi kita yang ingin mendalami ilmu-ilmu hadis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.